Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para jamaah sekalian Masjid Baitul Hakam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita awali majelis ini dengan menghadirkan rasa syukur kepada Allah, menyadari dengan keimanan kita akan banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah taala telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang hari ini kalian rasakan, yang kalian dapatkan, yang kalian miliki dalam kehidupan kalian, hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berazam untuk menggunakan karunia-karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa sabat teguh iman Islam di dalam hati-hati kita, istiqamah kita di dalam menjalankan perintah Allah, sampai Allah taala hadiahkan kita semua berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, atau bagi orang yang mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silih bergantinya waktu begitu cepat dan masa kehidupan kita di alam dunia begitu singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 aw 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku hanya antara 60 atau 70 tahun saja. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Menunjukkan akan singkatnya waktu. Maka disitulah pentingnya kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik mungkin, memaksimalkannya dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah,
sehingga dengannya kita mendapatkan keuntungan yang besar dari waktu-waktu yang kita miliki. Tentunya dalam hal ini adalah keuntungan-keuntungan untuk kehidupan kita, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat Imam Hakim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah keuntungan dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa fakir atau masa miskinmu. Ketika Allah berikan kita kelapangan rizki, apa yang kita lakukan dengan rizki tersebut? Ketika Allah mudahkan dalam urusan-urusan, apa yang kita lakukan dengan hal-hal tersebut? Wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu, masa lapangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nabi SAW mengingatkan kita dalam hal-hal ini agar setiap diri kita bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada, waktu yang Allah beri kepada kita, umur yang Allah bagi kepada kita. Dan hakikatnya dalam kehidupan di dunia ini, itulah yang kita miliki. Adapun fasilitas-fasilitas dunia, semuanya adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan yang hari ini kita anggap itu milik kita, itu hanyalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya itu semua akan kita tinggalkan dari kehidupan kita. Maka harta sesungguhnya yang kita miliki yang paling berharga adalah umur kita, waktu kita. Apa yang hendak kita lakukan terhadap umur kita agar kita mendapatkan manfaat, agar kita mendapatkan keuntungan yang besar dari masa yang terbatas ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang tahu apa yang akan terjadi untuk hari esoknya. Kita bisa berencana, tetapi kita tidak tahu apakah kita bisa menuntaskannya atau tidak, apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak. Dan tidak ada satupun jiwa tahu, kata Allah, di bumi mana dia akan mati. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Silih bergantinya siang dan malam mengingatkan kepada kita akan cepatnya pergantian waktu. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kita, mereka telah tinggal di dunia ini. Mereka juga hidup seperti kita. Mereka juga memiliki kesibukan-kesibukan seperti kita. Mereka juga memiliki keinginan-keinginan seperti keinginan-keinginan kita. Tetapi semua itu sudah habis waktunya. Satu persatu silih berganti mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kitalah yang tinggal di alam dunia ini. Kita pun sibuk seperti mereka sibuk. Kita memiliki keinginan-keinginan seperti keinginan-keinginan mereka. Maka dari itu jangan sampai kesibukan-kesibukan kita, keinginan-keinginan kita melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kelak pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia akan ditanyai dalam 4 perkara. Semua kita dalam keadaan yang takut di waktu itu, karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai hambanya an syababihi, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Di antara kita ada yang diberi kesempatan 70 tahun, 60 tahun, 55 tahun. Dari umur yang Allah beri itu apa yang kita gunakan? Untuk apa kita habiskan umur kita? Wa an syababihi fima ablah, terkhusus untuk masa mudanya dalam hal apa ia habiskan. Karena di masa muda adalah di masa ketika seorang itu memiliki keinginan, dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan keinginannya itu. Maka secara khusus masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian juga tentang hartanya. Khusus tentang harta Allah tanyai dari 2 sisi. Min aina iktasabahu, bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqahu, dan bagaimana cara dia menggunakan harta tersebut. Ada seseorang dia mendapatkannya dengan cara yang halal, yang baik, tapi dia menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Atau sebaliknya, dia mendapatkannya dari hal yang haram, lalu dia gunakan untuk kebaikan, dan itu semua batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki adalah seseorang itu dia mencarinya dengan cara yang halal, dan dia menggunakannya, mentasarrufkan daripada harta itu dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi bima umila fih, dan tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah berharganya waktu, agar setiap diri kita memperhatikan waktu-waktu tersebut. Jangan sampai waktu itu terlewatkan tanpa kita melakukan apa-apa, tanpa kita mendapatkan apa-apa di dalamnya. Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa 'alaika bi'imarati awqatik biwadha'ifil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifatun minal khair. Beliau mengatakan, hendaknya engkau memakmurkan waktu-waktumu, memanfaatkan, menggunakan waktu-waktumu dengan tugas-tugas ibadat, maknanya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah terlewatkan satu waktu pun, baik di malam atau di siang hari, melainkan engkau melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Fabidzalika tadharu barakatul awqat. Dengan menggunakan, memaksimalkan waktu-waktu tadi, memperhatikan pergantian waktu-waktu tersebut, kau akan melihat, akan mendapati banyaknya keberkahan-keberkahan dalam waktu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keberkahan di dalam waktu-waktu tersebut. Wa tuhassilu faidatul umur wa yadumul iqbalu 'ala Allah ta'ala. Dengan memakmurkan waktu-waktumu, memanfaatkan waktu-waktumu, kata beliau, kau akan mendapatkan manfaat yang banyak daripada umur yang Allah beri itu, dan engkau akan terus berada dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal akli wasyurbi was-sa'i lil ma'ash awqatan takhussuha.
Dan hendaknya pula engkau mentertibkan waktu-waktumu dari hal-hal yang rutinitas untuk membiasakan diri menertibkan waktu bahkan dalam urusan-urusan yang biasa kita lakukan seperti makan, minum, bekerja. Semua waktu-waktu tersebut terbagi dengan baik, sehingga dengannya kita pula bisa membagi mana waktu-waktu kita untuk menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang penuh barokah adalah waktu di antara subuh sampai dengan waktu daripada isyraq. Maka itu adalah waktu yang sangat lapang bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam mafhum riwayat, seseorang yang dia beriktikaf daripada subuh sampai daripada isyraq, dia tetap di tempat duduknya, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan tilawatul Quran, apakah dengan zikir, ataukah dengan doa-doa dan lain sebagainya, kecuali orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, kata Rasulullah. Maka jangan sampai waktu-waktu yang penuh barokah terlewatkan tanpa kita melakukan amal-amal kesolehan. Dan di antaranya pula adalah waktu antara menjelang maghrib atau antara maghrib dan isya. Itu juga adalah bagian dari waktu yang banyak keberkahan di dalamnya. Maka untuk melatih diri agar terbiasa melakukan amal-amal kesolehan, manfaatkanlah dan perhatikanlah waktu-waktu yang penuh barokah itu, sehingga dengannya kita akan mudah menggunakan waktu-waktu yang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau di sini mengatakan, wa awqatuka umruk wa umruka ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik. Waktumu adalah umurmu, umurmu adalah modalmu. Wa bihi wusulaka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Dengan waktu tersebut kau akan sampai kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu idh la iwada lahu wa idza fata fala audalah. Ketahuilah, setiap nafas, hembusan nafas kita itu ibaratkan permata yang tidak ternilai harganya. Maka ketika dia terlewatkan, dia tidak akan pernah kembali lagi. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang berjalan itu tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan kita. Maka setiap diri kita hendaknya berusaha memperhatikan waktu-waktunya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita sisihkan waktu untuk tilawatul Quran, untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak doa-doa dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, lakukanlah. Semua itu akan memberikan manfaat pada kehidupan kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan adanya tambahan sedikit ilmu ini memberikan futuh di dalam hati-hati kita, sehingga bertambahnya ilmu, bertambah pula semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya ilmu, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kehidupan kita untuk istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, dan begitu pula untuk ahli keluarga kita semua, agar senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa iyadik min kulli syaitanin marid وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وعلى كل حال والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.